Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 24 yang demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya masa lalu. Ada masa lalu yang menyenangkan, ada masa lalu yang tidak menyenangkan. Ketika masa lalu itu menyenangkan, tentu kita ingin sekali terus mengingatnya dan mengenangnya. Bahkan kita berandai-andai seandainya saja masa lalu yang menyenangkan itu bisa terulang kembali. Tetapi sebaliknya, ketika masa lalu itu adalah masa lalu yang tidak menyenangkan, dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan kegagalan, jangankan untuk mengulangnya, untuk mengingatnya saja rasanya terasa sangat berat. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa untuk melupakan masa lalu, karena segala sesuatu yang telah terjadi telah terekam di dalam otak kita, dan itu akan senantiasa kita ingat sampai kapanpun. Lalu bagaimana caranya ketika masa lalu yang tidak menyenangkan itu tidak bisa dilupakan? Satu-satunya cara adalah kita belajar berdamai dengan masa lalu. Kita belajar untuk bisa menerima kenyataan bahwa kehidupan di masa lalu menjadi kehidupan yang tidak menyenangkan. Kehidupan di masa lalu menjadi kehidupan yang mungkin juga dipenuhi dengan perbuatan dosa. Kehidupan yang melukai hati Tuhan dan sesama. Kita belajar untuk bisa menerima kenyataan bahwa kita pun sudah banyak melakukan dosa ketika kita hidup di masa lalu. Dengan cara demikian, dengan cara kita berdamai, maka sesungguhnya kita sedang menyerahkan diri kita untuk diproses bersama dengan Allah, untuk dipulihkan oleh Allah. Bacaan kita pada hari ini menegaskan tentang bagaimana kita diajak supaya kita bisa melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kita menanggalkan manusia lama kita melupakan hal-hal yang melukai hati Tuhan dan sesama. Justru ketika kita sekarang sudah bisa berdamai, ketika kita sudah bisa menerima kenyataan dan keadaan, maka kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan manusia baru kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang saat ini sudah lahir dalam manusia baru, maka baiklah hidup kita tidak sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu
pikiran mereka sia-sia. Mereka punya pengertian sendiri. Mereka tidak bersandar pada pengertian Tuhan. Mereka melakukan kebodohan yang menurut mereka itu adalah hal yang baik. Perasaan mereka tumpul. Mereka juga rela untuk menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu yang pada akhirnya dapat mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menjadi manusia baru, artinya kita sudah belajar untuk mengenal Kristus. Kita mau mendengarkan Dia, kita mau menerima pengajaran Yesus di dalam hati kita mau mewujudkannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi disesatkan oleh hawa nafsu, oleh pikiran kita, tetapi kita benar-benar hidup kudus di dalam Tuhan. Selamat berdamai dengan masa lalu. Akuilah segala hal yang pernah terjadi di masa lalu. Minta maaflah kepada Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kita di masa lalu, dan terimalah diri kita apa adanya untuk berproses bersama dengan Tuhan yang dilengkapi dengan manusia baru, sehingga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.